Halo, assalamualaikum bosku, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi dengan saya di channel saya Japan Yos. Nah, di video malam hari ini saya buat video ini ya, vlog di kamar. Soalnya ini baru hujan dari siang sampai sekarang, hujan reda terus. Dan ini saya mencoba buat vlog soal berita yang ada di Jepang kemarin yang baru hangat, juga baru flu juga, baru sembuh. Ini akan saya update ya berita dari Halo Jepang. Kalau ada 17 warga negara Indonesia yang baru berangkat magang ke Jepang terinfeksi positif COVID-19, padahal udah mengantongi surat negatif dari Indonesia. Ini gimana ceritanya akan saya bacakan kronologinya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru kenal dengan channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bagi kalian yang ingin nge-share-nya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar mengetahui video-video saya yang terbaru. Seperti itu. Nah, lanjut lagi di pembahasannya. Ini 10 jam yang lalu Halo Jepang mengupdate berita. Ini padahal udah masuk ke ini juga, ke berita news Jepang. Dan ini Halo Jepang juga ikut mengupdate. Ini akan saya bacakan biar kalian yang belum tahu bisa tahu kronologinya. Positif COVID-19, banyak 17 WNI peserta program magang ke Jepang dinyatakan positif COVID-19. Padahal sudah mengantongi surat negatif COVID-19 dari Indonesia. Dilansir dari NHK News, 17 WNI itu dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan tes antigen di Bandara Kansai. Bandara Kansai berarti di Bandara Osaka, Jepang ya. Para WNI itu telah mengantongi surat pernyataan negatif COVID-19 72 jam sebelum terbang ke Jepang. Disebutkan bahwa ini pertama kalinya ditemukan 17 kasus bersamaan. Mereka adalah wanita berusia 20 tahunan dan tanpa gejala saat kedatangan. Kini mereka dirawat sebuah hotel di prefektur Osaka. Tuh di Osaka kan. Stasiun karantina Bandara Kansai menyebut ada beberapa kasus di mana orang dari luar negeri dinyatakan positif 19 saat menjalani tes di bandara. Sementara kantor karantina Kementerian Kesehatan Jepang menyatakan perlu memastikan keandalan sertifikat negatif COVID-19 di kasus serupa terjadi kembali. Seperti itu. Nah, ini perlu diwaspadai buat kalian yang udah mengantongi CEO atau surat izin tinggal yang bulan ini ataupun bulan depan yang akan berangkat ke Jepang. Semoga kalian tidak mengalami kasus yang serupa atau kasus yang sama. Soalnya seperti ini pengalaman saya yang saya alami dan cerita dari teman saya. Kalau swab itu sangat bahaya sekali. Kalau kita flu atau kita itu demam sedikit itu pasti dinyatakan COVID-19. Padahal flu, pilek, demam itu kan penyakitnya udah turun-temurun udah dari dulu, dan corona itu kan baru penyakit baru-baru ini di tahun 2020 ini. Seperti itu. Dan ini kemungkinan saya kan di Indonesia ini baru musim pancaroba ya, maksudnya masih musim panas ke musim penghujan. Nah, kita dengan musim pancaroba seperti ini dikirim ke wilayah Jepang, padahal di Jepang ini memasuki musim dingin. Nah, otomatis kemungkinan saya itu tubuh kita itu mungkin langsung kaget terus drop gitu kan. Nah, pas dites keadaan kita itu drop, jadi ya kemungkinan seperti itu. Alhasil
tes swab itu menyatakan kalau positif corona. Seperti itu, soalnya swab itu ya seperti itu, kalau kita tidak fit itu pasti akan dinyatakan positif corona gitu. Ya semoga saja buat kalian yang mau berangkat di bulan-bulan ini atau bulan besok bisa lancar, amin ya rabbal alamin. Dan ini permasalahannya seperti ini, kalau udah 17 warga negara ada yang COVID-19, takutnya pemerintah Jepang itu memblacklist warga Indonesia untuk berangkat lagi ke Jepang. Nah itu yang bikin permasalahannya, padahal kita itu udah banyak banget yang menanti Indonesia bisa berangkat lagi ke Jepang, dan ternyata setelah bisa diberangkatkan malah ada kejadian positif COVID-19. Nah takutnya pemerintah Jepang memblacklist dan kita tidak bisa berangkat lagi dan bisa ditunda lagi sampai kapan waktunya kita tidak tahu. Ya kita berdoa saja semoga pemerintah Jepang tidak tidak berubah pikiran, tetap mengambil warga negara Indonesia untuk sebagai tenaga kerja asing seperti itu. Dan saya juga sangat kasihan buat kalian-kalian yang harusnya berangkat bulan 4, tahun ini harusnya berangkat di sana tapi masih nunggu, tapi entah kapan belum tahu. Itu yang bikin saya kasihan, dan saya juga semoga tahun depan corona udah hilang dan bisa normal seperti tahun-tahun sebelumnya, bisa berangkat pulang tanpa ada kendala dan hal-hal yang menyusahkan seperti tahun ini. Seperti itu. Nah video kali ini cukup singkat, saya cuma memberikan informasi buat kalian yang belum mengetahui kalau warga negara Indonesia ada yang COVID-19 di Kansai Osaka Jepang. Itu aja video kali ini, cukup singkat. Buat kalian yang pengen tahu hal-hal tentang Jepang, pengen mengetahui soal ginseng, nanking maupun visa, baik visa Toktekino, visa magang dan jisuse, bisa tulis di kolom komentar ataupun tulis di IG saya, Instagram saya Sarwanto75. Kalau nggak ada kesibukan ataupun nggak ada halangan, akan saya balas satu persatu. Gitu video kali ini. Saya pamit, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.